adalah untuk kelas 2 pertemuan ke-7, yaitu masukkan kepala ke dalam air. Yuk kita sama-sama lihat tahapannya. Masukkan kepala ke dalam air dan membuang napas lewat mulut. Yuk kita sama-sama saksikan video kebugarannya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Masih bersama Bapak dalam PJJ PJOK. Pembelajaran kali ini adalah untuk kelas 2 pertemuan ke-7, yaitu aktivitas pengenalan air. Materi pembelajarannya adalah gerak non-lokomotor pada aktivitas air. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Selesai. Anak-anak yang hebat, tujuan pembelajaran dari aktivitas pengenalan air ini adalah peserta didik dapat menjelaskan tahapan mengambil napas di dalam air sesuai dengan tahapan yang benar dalam pembelajaran aktivitas air. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini adalah mandiri, tanggung jawab, dan disiplin. Anak-anak sekalian, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, handphone, buku atau catatan, dan alat tulis. Nah anak-anak, yuk kita baca dan simak baik-baik literasi materi dalam pembelajaran kali ini. Pengenalan air bertujuan untuk menyesuaikan kondisi tubuh dengan air sebelum melakukan aktivitas air. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum melakukan gaya renang. Aktivitas pengenalan air biasanya dilakukan kepada setiap orang yang ingin belajar renang. Aktivitas pengenalan air memiliki tujuan tersendiri. Tujuan dari aktivitas pengenalan air adalah 1. Untuk membiasakan bergerak dalam air. Yang kedua, agar perenang dapat merasakan pengaruh air terhadap gerakan tubuh manusia. Yang ketiga, agar perenang dapat merasakan pengaruh ketika bernapas di dalam air. Yang keempat, agar membiasakan diri mengontrol keseimbangan tubuh di dalam air. Yang kelima, meningkatkan rasa keberanian ketika berada di dalam air. Anak-anak sekalian, tahapan-tahapan dalam pengenalan aktivitas air kali ini adalah kita akan mengambil napas di dalam air. Tahapan pertama adalah berdiri di tepi kolam yang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu ke tengah, dan bersiap mengambil napas yang dalam. Tahapan kedua dalam mengambil napas dalam air adalah masukkan kepala ke dalam air dengan cara jongkok sambil membuang napas perlahan melalui mulut. Tahapan yang ketiga mengambil napas di dalam air adalah berdiri tegak kembali disertai mengambil napas. Anak-anak sekalian, setelah melihat tahapan-tahapan tadi, yuk kita saksikan sama-sama video bagaimana cara tahapan mengambil napas di dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan tentang materi aktivitas pengenalan air, kali ini kita akan mempraktekkan cara pengambilan napas di dalam air. Untuk lebih pahamnya, yuk kita sama-sama lihat tahapannya. Anak-anak sekalian, perlu diingat sekali lagi, kegiatan ini bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk dipahami, dibayangkan, dan diingat tahapan-tahapannya. Yuk kita sama-sama praktekkan. Nah anak-anak, ini adalah tahapan pertama mengambil napas di dalam air, yaitu berdiri di tepi kolam, bersiap mengambil napas, dan membuangnya lewat mulut. Ini adalah tahapan pertama mengambil napas di dalam air. Selanjutnya, tahapan kedua, yaitu anak-anak bersiap memasukkan kepala ke dalam air dengan cara jongkok sambil membuang napas perlahan melalui mulut. Lakukan berulang-ulang sehingga anak-anak bisa menahan napas di dalam air.
Setelah anak-anak lancar menahan napas dalam air, anak-anak bisa memasukkan seluruh kepalanya ke dalam air dan membuang napas lewat mulut di dalam air. Selanjutnya adalah tahapan ketiga di dalam mengambil napas di dalam air. Anak-anak berdiri tegak kembali, disertai mengambil napas dan membuangnya lewat mulut. Dilakukan berulang-ulang sehingga anak-anak merasa tenang. Setelah lancar semuanya, anak-anak bisa mengulangi memasukkan kepala ke dalam air, jongkok, dan berdiri kembali, dilakukan berulang-ulang. Nah, itu adalah tahapan mengambil napas di dalam air. Anak-anak pasti bisa melakukannya dengan baik. Bagaimana anak-anak? Mudah kan dalam melaksanakannya? Tapi sekali lagi Bapak ingatkan, ini bukan untuk dipraktekkan. Anak-anak, walau anak-anak tidak mempraktekkan berenang di kolam, tapi tetap anak-anak melakukan gerakan kebugaran, yaitu lakukan sit up, tepuk tangan 2 kali 8 hitungan. Yuk kita sama-sama saksikan video kebugarannya. Anak-anak gimana gerakan kebugarannya? Mudah kan? Baik, anak-anak sekalian, setelah tadi kita melihat kebugaran, praktek cara melakukannya, sekarang adalah bentuk penugasannya. Anak-anak bisa memilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, bisa anak-anak membuat video yang isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan dengan durasi kurang lebih 1 menit. Tugas yang kedua, anak-anak bisa memfoto catatan hasil materi yang telah disampaikan, tulis dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK. Tugas di dalam LKPD-nya adalah anak-anak harus menyebutkan tahapan cara bernapas di dalam air 1, 2, dan 3. Anak-anak gimana setelah melihat dan mendengar materi yang disampaikan tadi? Semoga anak-anak lebih paham materi cara mengambil napas di dalam air. Ingat, materi ini bukan untuk dipraktekkan. Cukup pahami, bayangkan, dan hafal tahapan-tahapannya. Dalam prakteknya, anak-anak tetap melaksanakan kebugaran, yaitu sit up sambil tepuk tangan 2 kali 8. Anak-anak sekalian, sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak lebih paham dalam melakukannya. Anak-anak jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.